Hari ini Minggu tanggal 15 Februari 2026. Kita masih ada karena Tuhan baik. Amin. Kita akan meneruskan dari minggu lalu tentang Vision 2026, Living in the Grace of God, part yang kedua. Karena bagaimanapun juga kalau kita sampai tidak hidup di dalam kasih karunia Allah ini, akan sia-sialah kehidupan kita ini. Ya. Dan penting sekali supaya apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita, itu benar-benar kita bisa masuk di dalamnya. Nah, summary dari minggu lalu, saya summary aja. Dikatakan bahwa I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with loving kindness. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang unlimited. Tuhan mengasihi kita dengan everlasting love. Dan Dia yang menarik kita dengan kasih itu. Sangat luar biasa. Jadi keberadaan kita, kembali lagi saudara, bisa ada dalam Tuhan bukan karena kita. Semata-mata bukan. Karena dosa itu sudah membuat kita separated dengan Tuhan. Terpisah dengan Allah. Dosa membuat manusia terpisah dengan Allah. Sehingga kalau kita bisa ada di dalam Dia, itu pun juga karena anugerah, karena kasih karunia Tuhan melalui Yesus Kristus yang sudah dikirimkan untuk mati bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus benar-benar bisa living in His grace. Yang kedua, do not fear. Jangan takut, for I have redeemed you, karena aku menebusmu. I have summoned you by name, you are mine. Lihat saudara, ya, Dia yang menebus kita, ya, Dia yang memanggil kita, ya, dengan nama kita dan kita milik Dia. Ya. Do not fear, jangan takut. Dalam hal apapun juga, jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Dalam segala hal. Ya, ini yang last week ya. I will be with you, ya, Immanuel, God is with us. God be with us. I will be with you, dikatakan. Aku bersama denganmu. Meskipun the river will not sweep over you. Ada banjir besar, banjir bandang apapun juga, kan banyak banjir bandang di mana-mana. Ya, the fire, ya, flame will not burn you. Tidak akan menghanguskanmu. Banjir bandang tidak akan menghanyutkanmu. Ya, yang lain semuanya bisa kena, tapi orang-orang yang ada di dalam kasih karunia Allah, dia akan dapat perlindungan dari Tuhan. Karena apa? I will be with you. Ya, ini harus kita masukkan dalam hati kita, tanggapi bahwa kita itu berbeda sekarang ini. Karena Kristus kita menjadi orang yang berbeda. Ya, bukan karena kita, tapi karena Dia. You are precious and honor in my sight because I love you. Ya, kita sangat berharga dan precious sekali di hadapan Tuhan. Dan bayangkan ini, siapa kita? Manusia berdosa yang sesungguhnya sudah terpisah dengan Allah. Tetapi I love you, dikatakan. Karena aku mengasihimu. Engkau spesial. Engkau sesuatu yang berharga. Bayangkan, kalian ini berharga loh. Kalian ini spesial. Dan Tuhan, karena apa? He love you. Itu, love. Itu gak bisa, karena bicara the grace of God gak bisa dipisahkan dengan love. Jadi itu link semua. Ya. It is by grace you have been saved. Karena hanya dengan kasih karunia saja engkau diselamatkan. Jadi kita diselamatkan bukan karena kita baik, bukan karena kita rajin berdoa, rajin beribadah. Ya, itu bagian daripada apa yang harus kita lakukan setelah kita menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, menerima anugerah Tuhan, menerima kasih karunia Tuhan. Ya, tetapi semuanya itu dimulai bahwa by grace kita diselamatkan, bukan by siapa-siapa. Ya, oke. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Ini yang saya ulang lagi yang dari minggu yang lalu supaya linknya ini enggak hilang. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi keselamatan kita itu jelas diberikan melalui the grace of God, melalui anugerah Allah, melalui kasih karunia Allah. Tetapi dari kita, dari pihak kita harus meresponi dengan iman. Kita harus percaya. Begitu kita percaya, keselamatan itu ada di tangan kita. Begitu kita percaya, kita itu menjadi orang yang berbeda dengan orang dunia.
Jadi Tuhan membuat kita akan berbeda itu. Tapi harus diimani, kita harus percaya. Ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, aku percaya Engkau menyelamatkanku. Ya Tuhan, aku percaya Engkaulah juru selamatku. Engkaulah Tuhanku. Gitu aja, cukup saudara. Ya, itu pengakuan iman. Ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi semua itu adalah karena kasih karunia. Jelas sekali, karena kasih karunia. Karena the act of God. Karena tindakan Allah. Ya. Jadi bukan usaha kita, bukan. Tapi semuanya hanya karena kasih karunia. Karena Tuhan mengasihimu saudara. Dan ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Ya, bahwa kita ini orang yang bagaimana sesungguhnya itu nggak pantas. Makanya bicara the grace itu kita nggak pantas, kita nggak layak untuk bisa menerima apa itu the grace of God itu. Anugerah Allah, kasih karunia Allah. Karena kita orang berdosa. Ya. Tetapi lagi-lagi karena I love you dikatakan. Karena aku mengasihimu dengan kasih yang kekal dikatakan. Ya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah, saudara, lagi-lagi di sini dikatakan karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, it teaches us to say no. Mengajarkan kepada kita untuk berani mengatakan tidak kepada ungodliness and worldly passion. Untuk berani mengatakan tidak kepada yang tidak sejalan dengan jalan Tuhan. Dan yang keinginan-keinginan duniawi. Ya, supaya kita hidup dalam self control, dalam penguasaan diri. Dan juga beribadah di dalam dunia sekarang ini. Seperti kita pada hari ini. Kita datang beribadah kepada Dia. Karena kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Allah itu. Enggak semua orang bisa menerima kasih karunia Allah saudara. Tapi saudara dan saya adalah orang-orang yang spesial pada hari-hari ini. Itu kita harus pertahankan terus supaya kita benar-benar living in God's grace. Hidup di dalam kasih karunia Allah. Oke. Ingat ketika Paul dan Barnabas, mereka orang-orang yang diurapi oleh Tuhan untuk mulai menyebarkan Injil dan melihat bagaimana kasih karunia Allah itu bekerja. Kemudian dia katakan mereka menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. They try to get them to keep living in God's grace. Keep living in God's grace. Terjemahan New International Version, to continue in the grace of God. Continue terus. To keep living. Hidup terus di dalam kasih karunia. Jangan keluar dari kasih karunia, saudara. Jangan sekali-sekali keluar. Kalau kita keluar dari kasih karunia Allah, nanti seperti yang dikatakan sama dengan menyalibkan Yesus lagi. Karena Yesus sudah mati karena kasih karunia. Karena Dia mengasihi kita. Kalau kita keluar dari kasih karunia, sama dengan menyalibkan Yesus lagi. Nah, itu jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Maka dikatakan supaya tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Sangat-sangat luar biasa. Dan ini sesungguhnya seperti yang saya katakan minggu lalu, bahwa ini adalah the basis foundation atau the foundation of the Christian belief. Ya, jadi keselamatan kita itu bukan karena siapa-siapa, tetapi karena kasih karunia Allah. Nah, ini yang harus kita imani benar, kita percaya benar bahwa siapa saya, tapi Tuhan itu mengasihi saya. Jadi don't worry, jangan khawatir dengan yang lain-lain sudah. Yang lain mau ngomong apa aja, don't worry. Tapi yang saya tahu, Tuhan Engkau mengasihi aku. Tuhan Engkau mencintai aku. Dengan anugerah dan kasih karuniamu Engkau selamatkan aku. Dikatakan seperti itu. Aku mengasihi Engkau dengan kasih yang kekal. Dengan kasih yang tidak berkesudahan. Bayangkan saudara. Kalau kita lewatkan ini kan sia-sia kan. Jadi kita harus hidup di dalam kasih karunia-Nya. Nah, ini merupakan tema kita atau apa itu 2026 visi kita. Untuk 2026 kita tetap stick living in God's grace. Hidup dalam kasih karunia Allah. Saya teruskan dulu. Lebih mantapkan lagi. Karena apa? Yesus katakan, bukan kamu yang memilih aku. Tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menatakan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap.
Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi saudara, kita tahu juga bahwa kalau kita ada dalam Dia bukan karena kita juga. Yesus katakan, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Jelas sekali. Jadi keberadaan kita ini benar-benar karena Tuhan. Karena anugerah, karena kasih karunia. Dan ini adalah sesuatu hal yang bagi saya sangat luar biasa. Dan ini yang tidak ada di dalam agama lain, di dalam kepercayaan lain. Karena ini adalah Allah, the supreme ruler, Lord of Lord and King of King. Raja yang besar, Allah yang perkasa itu yang datang kepada kita. Yang datang untuk mencari kita, untuk menyelamatkan kita, untuk menyertai kita, untuk menebus kita, melindungi kita. Dan yang memilih kita. Supaya apa dikatakan? Aku memilih dan menetapkan kamu supaya kamu pergi. Dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya kita juga berkarya bagi Dia. Setelah kita menerima anugerah keselamatan itu, kita harus berkarya bagi Dia. Jadi seperti pohon itu, kita harus bertumbuh, dan bertumbuh itu sampai maksimal, kemudian berbuah. Nah, buahmu itu sampai tetap. Ketika kita sudah berbuah, apa saja yang kita minta, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ini semuanya link, saudara, dengan hidup di dalam anugerah Allah. Hidup dalam anugerah Allah berarti kita katakan no kepada yang tidak alkitabiah, yang tidak berjalan bersama dengan Tuhan, yang hidup secara passion duniawi, keinginan duniawi itu harusnya dari kita, dan kita harus hidup setia kepada Dia, beribadah kepadanya, dan menghasilkan buah. Karena kita adalah orang-orang pilihan Allah. Kita bukan kita nonyol-nonyolin diri mencari Tuhan. Sesungguhnya enggak seperti itu. Alkitab jelas menjelaskan Tuhan yang mencari kita. Dikatakan meskipun kita tidak setia, Dia tetap setia kepada kita. Nah itu. Jadi jangan sampai kita sia-siakan anugerah kasih karunia Allah ini. Ya. Dan Allah sumber segala kasih karunia. Lihat. Petrus juga menuliskan hal yang sama juga. Jadi ini orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, diberikan ilham, bisa menuliskan, dan mereka berbeda-beda. Ya, Rasul Paulus lah, yang Barnabas lah, yang lain-lain juga, yang Yohanes lah, dan Petrus juga menuliskan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Jadi Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita, yang telah memilih kita. Dikatakan apa? Akan melengkapi. Perhatikan ya. Akan meneguhkan, akan menguatkan, akan mengokohkan. Jadi kita ini lemah ya kan? Tapi jangan kita lemah terus. Loyo, jangan loyo terus. Karena apa? Kita harus tahu. Ayat ini jelas. Petrus pun juga lemah dulu. Loyo juga. Bayangkan. Waktu dikatakan dia sampai menyangkal Yesus 3 kali, itu kan jelas-jelas loyo, lemah. Ya kan? Dia menyangkal sampai 3 kali, dia berarti lemah, dia takut, dia khawatir. Tapi setelah dia menerima anugerah Allah, menerima Roh Kudus waktu itu dicurahkan dan dia menerima itu, maka ia menjadi orang yang berbeda. Nah, setiap kita pun juga harus sama, menjadi orang yang berbeda. Di dalam Kristus kita harus berbeda. Kita tidak akan sama lagi dengan dunia, dan kita harus bisa memposisikan diri kita. Kita harus tahu posisi diri kita sekarang. Setelah kita ada dalam Kristus, bukan karena keberadaan kita itu karena kita, tapi semua karena Allah, karena kasih karunia Allah. Maka kita harus tetap hidup di dalam anugerahnya, di dalam kasih karunia-Nya. Sehingga apa yang jadi rencana Allah dalam hidup kita, jadilah sesuai dengan rencananya. Tidak ada satupun kekuatan, satupun kuasa setan, iblis, apapun juga yang bisa menjauhkan kita dari kasih karunia Allah, yang bisa menggagalkan rencana Allah dalam hidup kita, kecuali siapa? Kita sendiri. Kita sendiri. Kita bisa menggagalkan rencana Allah. Setan, iblis nggak bisa, orang lain nggak bisa. Yang bisa kita sendiri. Karena kita punya free will masalahnya. Kita punya kebebasan hak untuk menentukan jalan hidup kita. Tapi saudara, pengajaran ini adalah pengajaran yang baik untuk mengingatkan kita kembali. Supaya hidup kita benar-benar tetap sesuai dengan rencana Tuhan. Yang dulunya kita ini orang berdosa, yang dulunya kita ini tidak mengenal Dia, yang dulunya kita ini separated, terpisah dengan Allah karena dosa. Tapi kalau kita sekarang ada dalam Dia, itu semata-mata bukan karena karya kita. Ayat-ayat sudah menunjukkan
Semua karena Allah yang move on, Allah yang step out, Allah yang bergerak, Allah yang memulai dengan kasih-Nya yang kekal untuk menyelamatkan kita. Nah, supaya ini tetap bisa jadi, karya Allah ini hidup dalam kita, kita harus live in His grace. Amin. Amin, saudara. God of all grace, Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal. Dipanggil kepada kemuliaan yang kekal, saudara, bukan sementara. Kita akan dibawa kepada kemuliaan Allah yang kekal. Bayangkan. Maka itu dia dikatakan akan melengkapi, meneguhkan. Dikatakan will Himself restore you, memulihkan kita kembali. Karena begini, akibat dosa, kita ini kan image-nya Tuhan, gambarnya Allah ada pada kita. Karena dosa, Alkitab menyatakan gambar itu rusak. Karena dosa, image Allah itu rusak pada kita. Nah, kasih karunia-Nya ini memulihkan kembali, sehingga gambar yang rusak tadi itu dipulihkan. Maka dikatakan siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kita ciptaan baru. Gambar Allah dipulihkan kembali dalam hidup kita. Kita harus tahu posisi kita sekarang. Makanya selalu saya katakan, tempatkanlah, posisikanlah dirimu sebagaimana kita sekarang ada dalam Kristus. Karena kita bisa ada dalam Kristus bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehendak dan keinginan kita manusia. Tidak. Semata-mata semua karena Allah yang bekerja, Allah yang bertindak, Allah yang memulai untuk mencari dan menyelamatkan kita. Dan tinggal kita sekarang harus meresponinya dengan iman tadi itu. Kasih karunia diberikan, kita harus meresponi dengan iman kita. Ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, terima kasih. Karena Engkau, aku ada sebagaimana ada sekarang. Waduh, sangat-sangat waktu kita katakan itu, hati Bapak itu tersentuh. Saudara. Hatinya tersentuh. Makanya saudara yang sering-sering katakan terima kasih kepada Tuhan itu. Jadi kalau doa itu pagi jangan minta-minta terus, Tuhan tolonglah saya, Tuhan jangan yang begitu-begitu saja. Itu belakangan aja nanti. Tapi yang terutama itu ucapkan syukur, ucapkan terima kasih, agungkan Dia, muliakan Dia. Tuhan, mana ada yang seperti Engkau. Tidak ada Tuhan, tidak ada Allah yang seperti Engkau. Aku sungguh Tuhan bersyukur keberadaanku sekarang karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu, karena pengampunan-Mu. Tuhan, terimalah aku apa adanya Tuhan. Ampunilah segala kekeliruanku selama ini. Meskipun aku sudah tahu bahwa posisiku ada dalam Engkau, tapi aku masih saja melakukan dosa. Tuhan luruskanlah, berikan aku kekuatan. Maka di sini dikatakan akan melengkapi, akan memulihkan, akan meneguhkan, akan menguatkan, dan mengokohkan. Saudara, supaya kita kokoh, supaya kita kuat. Supaya apa? Yang dikatakan dalam minggu lalu, kalau kita ada dalam Dia, maka dikatakan banjir besar, banjir bandang pun juga tidak akan menghanyutkan kita. Api yang besar pun tidak akan membakar kita, dikatakan. Karena apa? I will be with you. Aku akan besertamu. Nah, ini yang harus kita pegang. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang selalu disertai Immanuel. Tuhan beserta kita. Amin. Ini penting. Kalau enggak, hidup ini kita jadi orang yang kaya terus, yang apa kalah. Enggak, kita lebih dari pemenang karena Kristus. Jangan jadi hidup kita orang yang kalah lagi. Oleh sebab itu jangan pernah memandang kepada diri kita terlalu kecil. Oh, pandanglah kepada Dia yang ada di dalam kita. Hidup kita sebenarnya sudah mati karena dosa. Tapi karena Dia kita ada, dan hidupku dikatakan bukan aku lagi tapi Kristus yang ada dalamku. Wah, itu sangat dahsyat. Ya. Oke, kita move on. Dan Ia, Timotius 2, Tesalonika 2:16. Dan Ia Tuhan kita, Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya lagi telah apa? Mengasihi kita. Jadi Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita. Dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita.
Jadi ada penghiburan abadi sebetulnya. Tapi kenapa kadang-kadang anak-anak Tuhan kok susah? Mikirnya apa, saudara? Ayo, jujur saja. Kenapa kadang-kadang anak Tuhan kok susah? Aduh, apalagi kalau sudah ngomong aduh, sudah sambat, mulai sambat itu. Itu roh mengasihani diri sendiri. Self pity namanya. Kita harus buang jauh-jauh. Karena apa? Lihat nih. Dia sudah mengaruniakan penghiburan kepada kita. Parakletos atau Roh Kudus itu roh penghibur. Dia diberikan kepada kita untuk menghibur kita. Untuk mengajar kita. Untuk mendirect kita. Untuk menunjukkan kepada kita. Tapi kadang-kadang kita lebih melihat kepada diri kita sendiri. Aduh, nasibku. Aduh, hidupku. Aduh, ya Pak ya. Marilah kita bertobat. Supaya apa? Supaya apa yang jadi rencana Allah tidak gagal dalam hidup kita. Karena kembali kepada kita. Dia itu sudah luar biasa sekali. Ya. Tadi Petrus yang menuliskan, sekarang Paulus yang menuliskan. Ya. Iya Tuhan kita, Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Dia memberikan itu. Good hope and eternal encouragement. Katakan encouragement ini adalah eternal encouragement adalah semangat yang abadi itu. Encourage us. Memberikan kita semangat. Bukan loyo. Spirit of loyo itu bukan dari Tuhan. Spirit of sedih bukan dari Tuhan. Jadi kita harus tetap ada dalam tracknya Tuhan. Jangan sampai apapun juga. Ingat, banjir yang melanda, banjir bandang, api yang membakar. Meskipun engkau cukup menderita, tetapi engkau akan tetap kuat. Karena dikatakan, I will be with you. Aku tetap menyertaimu. Jadi pandangan kita tetap kepada Dia. Ingat Petrus, pada waktu dia melihat Yesus berjalan di atas air. Apa yang dia katakan? Tuhan, apakah engkau itu? Kalau engkau itu, suruhlah aku berjalan di atas air. Dan bagaimana Petrus? Petrus berjalan di alam supernatural. Berjalanlah, kata Tuhan. Berjalan di atas air yang sedang dilanda topan pada waktu itu. Gelombang yang begitu besar, yang perahunya sudah digoyang kanan kiri, yang mereka sudah ketakutan. Waktu Tuhan lewat katakan hantu saking takutnya. Tapi waktu Yesus katakan tenanglah, ini aku. Waktu Petrus melihat itu, kalau memang engkau itu suruhlah aku berjalan. Berjalanlah Petrus dalam alam supernatural. Di mana ada orang bisa berjalan di atas air, enggak tenggelam. Petrus berjalan. Tetapi Alkitab mencatat ketika Petrus mulai melihat gelombang, ketika mulai merasakan tiupan angin badai itu. Jadi apa berarti? Pandangannya dia sudah mulai beralih dari kepada Yesus melihat gelombang. Waduh, merasakan angin juga. Nah kadang-kadang kita merasakan seperti itu dalam hidup ini. Tekanan dunia ini yang kita lihat. Keberadaan yang kok bisa begini ya. Ini yang kita lihat. Kita kehilangan fokus yang mestinya fokus itu tetap tertuju kepada Yesus kepada Tuhan kita, kepada Sang Penolong kita, kepada yang selalu menyertai kita. Kita alihkan pandangan kita. Gelombangnya kok gede sekali nih. Bagaimana? Maka dikatakan tenggelamlah Petrus. Karena apa? Pandangannya. Sesungguhnya kekuatan sudah diberikan. Nah, kita ini satu pelajaran yang baik. Tiba-tiba Tuhan ingatkan kepada saya. Gitu. Nah, waktu itu, apakah dibiarkan? Enggak. Mengapa engkau kurang iman? Diangkat lagi. Tapi sempat tenggelam. Tapi begitu tenggelam dan berteriak, Tuhan tolonglah aku. Tapi kita jangan sampai tenggelam kemudian kita, Tuhan tolonglah aku. Ya pasti ditolong memang. Tapi jangan sampai kita tenggelam. Jangan sampai kita kehilangan fokus. Makanya live in His grace. Hidup dalam kasih karunia. Kita tidak akan
saudara, apa yang jadi rencana Tuhan sampai meleset dari kita, enggak. Jadi 2026 ini Tuhan sudah berikan kepada kita visi. Live in His grace. Hidup di dalam kasih karunia-Nya. Jangan keluar dari kasih karunia-Nya. Oke, kita teruskan dulu. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya ini menghibur dan menguatkan kamu. Jadi Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam kasih karunia-Nya yang telah mengasihi kalian saudara, mengasihi kita, yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu. Menghibur dan menguatkan hatimu supaya jangan sampai kita lemah, jangan sampai kita sedih, jangan sampai kita susah, apapun yang terjadi dalam hidup ini. Karena kita harus hidup dalam kasih karunia, dalam hatimu, dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Ini penting saudara. Ya, encourage your heart and strengthen you in every good deed, good work and word, dan kata-kata. Jadi kita sebagai orang percaya yang sudah menerima anugerah kasih karunia-Nya, kita harus juga dikatakan di sini, Dia menghibur dan menguatkan hati kita dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dalam pekerjaan yang baik dan perkataan yang baik. Kata-kata kita harus kita jaga. Jangan sembarangan bicara, saudara. Kata-kata yang tidak berguna, kata-kata negatif, kata-kata gosip, jauhkan dari kita. Karena itu akan melemahkan orang yang mendengar. Gitu. Kita ngomongin orang, kita itu sama dengan, ingat, sama dengan ngata-ngatain Tuhan sendiri. Pada waktu Yesus mengatakan, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa yang menganiaya engkau? Yesus katakan, orang-orang yang percaya yang kau aniaya sama dengan menganiaya aku. Saudara, jangan, ini kata, perkataan yang baik. Jangan keluar perkataan yang tidak baik. Yang gosipin orang, yang ngomongin kejelekan orang, kekurangan orang. Jauhlah dari kita. Karena Tuhan tidak memberikan itu. Tapi perkataan yang baik. Perkataan yang baik adalah perkataan firman. Perkataan yang membangun, saudara. Sehingga yang dengar pun juga, di saudara pagi ini, saya kata-kata firman ini, pasti saudara akan membangkitkan kita. Dan saya percaya bahwa kekuatan dari Tuhan itu ada pada kita. Dia sudah limpahkan kepada kita. Dan kekuatannya itulah yang perlu untuk kita lepaskan. Kata-katanya dari Tuhan itulah yang kita perlu berikan, sharekan, bagikan. Bukan kata-kata yang menjatuhkan, kata-kata yang menjelekkan, tapi kata-kata yang baik. Ayo saudara, kita adalah orang-orang yang hidup dalam anugerah dan kasih karunia-Nya. Kita mulai bisa melakukan hal-hal seperti itu. Kita lanjutkan dulu. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. For God is working in you, giving you the desire. Kata desire ini adalah kemauan, keinginan, kehendak. Dikatakan bahwa Allah lah yang memberikan, God is working in you. Allah yang bekerja dalam kamu, giving the desire. Memberikan keinginan and power to do what please Him. Jadi Tuhan memberikan kepada kita hal-hal keinginan yang baik untuk melakukan, and the power dan kuasa, the power to do what pleases Him, yang menyenangkan hatinya. Jadi hubungan dengan kata-kata tadi, kalau kata-kata kita itu bertentangan dengan jalannya Tuhan, bukan dari Tuhan. Ingat, kalau sampai ada saudara kita, teman kita, family kita, yang ngomongnya sudah mulai gosip lah, jelekin orang lah, kita ingatkan. Kita juga jangan mau dengar, karena dengar pun juga kita akan, nanti dia ngomong ke kita, nanti lain hari kalian yang diomongin sama dia. Sudahlah, pastilah. Orang yang
gosipin siapa saja kepada kita, nanti lain hari juga saudara yang akan digosipin oleh dia. Benar nggak mau benar? Dan itu bukan digerakkan oleh Roh Tuhan, bukan. Sebab kata-kata yang seperti itu akan menghancurkan. Kata-kata yang melemahkan, kata-kata yang menggosip, yang menjelekkan, itu kata-kata yang menghancurkan semua. Tuhan kita tidak menghancurkan. Baik itu keluarga kah, baik itu pribadi kah, enggak. Dia datang untuk membangun kita. Dia memberikan kekuatan kepada kita, penghiburan kepada kita, direction yang jelas kepada kita. Maka kita diajarkan untuk bisa berbuat seperti itu. Dia yang memberikan keinginan kepada kita dan kuasa and the power. Ya, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya jelas sekali. For God is working in you. Dia sedang bekerja di dalammu. Giving you, memberikan kepadamu keinginan dan kuasa untuk melakukan apa yang menyenangkan hatinya. Jadi yang bukan menyenangkan hatinya bukan dari dia. Harus kita tolak. Tuhan memberikan keinginan itu kepada kita dan kuasa. Keinginan dan kuasa untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk berkata-kata yang baik. Jadi kalau yang gak baik, kawan, tolak saja. Karena itu akan merugikan kita. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu Ia, ya Tuhan, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita, di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on the completion until the day of Christ Jesus. Jadi dia yang memulai, dia yang akan menyelesaikan itu. Dia yang memulai memberikan keinginan-keinginan yang baik kepada kita. Seperti saya juga diberikan keinginan untuk saya bisa melayani Tuhan. Dan dia yang memulai dalam hidup saya, dia yang menyelesaikannya. Asal saya tetap stick. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Tetap hidup dalam kasih karunia-Nya. Hidup di dalam jalan-jalannya. Karena hidup dalam kasih karunia berarti hidup seperti Kristus. Hidup menjadi penurut-penurut Allah. Bukan menyimpang. Hidup menjadi orang yang taat kepada Dia. Karena kalau kita bisa menjadi orang yang taat, tidak menyimpang, maka kasih karunia itu tetap berlaku dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Kalian ada orang-orang yang spesial, saudara. Oke, summary. Apa yang sudah kita dengar tadi? Yang pertama, keep living in God's grace. To continue in the grace of God. Tetaplah hidup di dalam kasih karunia Allah. Tetaplah kita hidup dalam kasih karunia Allah. Yang kedua, you did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit. Yang kedua adalah kalian tidak memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Dan Dia juga yang appointed, menugaskan kepada kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Untuk menghasilkan buah perlu satu pertumbuhan. Pohon itu nggak mungkin kalau masih kecil itu bisa berbuah dia. Ada juga sih lombok, cabai itu kalau kecil juga berbuah, tomat apa. Tapi ada yang nunggu juga sampai besar baru dia berbuah. Dan setiap kekristenan kita seperti itu juga. Dalam ujian apapun juga, tapi tetap kita akan berbuah. Ya. Yang ketiga, the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Allah yang full of grace, yang penuh dengan kasih karunia, yang memanggil kita to His eternal glory in Christ, yang memanggil kita ya kepada eternal glory, will Himself restore you. Dia sendiri yang merestore kita, yang memulihkan kita, saudara. Yang make you strong, membuat kita kuat. Dia sendiri membuat kita kuat, firm and steadfast, membuat kita tidak tergoyahkan. Yang seperti ada banjir bandang pun juga kita tidak terhanyutkan. Ada api yang membakar, kita pun juga tidak terbakar. Tetap tegak, lurus, kuat, karena Dia yang menyertai kita. Amin. Yang keempat, may our Lord Jesus Christ Himself, biarlah Tuhan Yesus sendiri
And God our Father, lagi-lagi. Dan Allah Bapa itu, by His grace, oleh kasih karunia-Nya, give us eternal encouragement. Memberikan kepada kita eternal encouragement. Bayangkan, saudara. Memberikan semangat yang eternal, bukan semangat yang dari dunia ini, tapi eternal yang dari the kingdom of God. And good hope, dan pengharapan yang baik. Encourage your hearts, memberikan semangat dalam hatimu. And strengthen you, menguatkanmu in every good deed and word. Dalam setiap pekerjaan yang baik dan kata-kata yang baik. Bayangkan saudara, inilah Allah kita. Inilah hidup di dalam anugerah Allah. Supaya Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang terakhir, God is working in you. Tuhan itu sedang bekerja di dalammu. Memberikan kepadamu keinginan-keinginan dan kuasa untuk melakukan hal-hal yang baik yang menyenangkan hatinya. He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Ia yang memulai melakukan hal yang baik dan memberikan keinginan yang baik di dalammu, dia sendiri yang akan menyelesaikannya sampai Yesus datang kembali. Dan kita tetap hidup di dalam kasih karunia dan anugerahnya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari musician dan singer. Besar anugerahmu. Ku ada sebagaimana ku ada.